Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan vonis terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dan 6 anggota lainnya terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dalam sidang yang digelar di gedung DKPP Jakarta, DKPP memutuskan Ketua KPU RI dan anggotanya melakukan pelanggaran etik. Karena itu DKPP menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada para teradu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum pelapor perkara 135 Sunandiantoro kecewa atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang hanya memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI dan 6 anggota lainnya. Sunandiantoro menilai Ketua KPU RI harus dicopot dari jabatannya seperti putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Hal ini didasari oleh pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Menurutnya berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan DKPP, Komisioner KPU seharusnya diberhentikan secara tidak hormat. Hal ini diperkuat dengan pasal 37 ayat Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa anggota KPU diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar sumpah, janji jabatan, dan atau kode etik. Sunandiantoro berharap putusan DKPP ini menjadi pengingat bagi rakyat Indonesia bahwa pemilihan presiden harus berlandaskan kepentingan rakyat, etika, moral, dan konstitusi. Unsur melanggar kode etik yang dilakukan oleh KPU dan juga mengandung unsur cacat formil, cacat etik, dan cacat hukum serta cacat prosedur, maka kami mendesak segera kepada KPU untuk memperbaiki surat penetapan pasangan calon yang terlibat pada kontestasi Pilpres tahun 2024. Karena kalau tidak segera diperbaiki, maka itu akan menjadi presiden buruk. Kita tahu seharusnya pasangan Prabowo Gibran dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dinyatakan ditolak sebagai peserta pada Pilpres tahun 2024. Untuk itu, secara administrasi negara seharusnya KPU segera melakukan pencabutan terhadap surat penetapan pasangan calon dan melakukan perbaikan terhadap surat penetapan pasangan calon tersebut sehingga hanya ada 2 pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon yaitu nomor urut 3, diantaranya yaitu Bapak Anies dan Bapak Muhaimin, kemudian Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Sedangkan untuk Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka tidak menjadi kontestan pada Pilpres 2024 karena nyata-nyata cacat prosedur, cacat hukum, dan cacat etik sebagaimana kita tahu barusan DKPP memutuskan KPU melanggar kode etik karena tidak menjalankan administrasi penerimaan pendaftaran sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada. Begitu teman-teman, jadi kami tentu setelah ini akan bersurat kepada KPU untuk segera menindaklanjuti itu dan kami juga akan melaporkan ini kepada Bawaslu agar KPU ditindak, disanksi, dan proses pemilu Pilpres 2024 agar berjalan dengan baik, luber, dan jurdil. Demikian teman-teman. Terima kasih.